teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alien Rapid Kebumen ya, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding budidaya ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman sahabat peternak kelinci pemula. Di sini kita akan membahas terkait molting, kenapa itu tidak boleh direproduksikan atau satukan dengan betinanya itu. Apakah itu emang benar-benar fase untuk istirahat, kita pelajari dan kita bahas di sini. Jadi terkait aktivitas pergantian bulu itu tidak hanya terjadi di kelinci. Aktivitas pergantian bulu itu terjadi di berbagai macam jenis hewan. Ada di burung, ada di ayam, ada di unggas lainnya, ya bahkan ada di marmut juga sama, ada fase pergantian bulu tersebut. Ular pun sama, yang namanya apa itu lungsumi kalau di Jawa ya. Nah, di fase itu ya, itu salah satu menandakan usia, salah satu menandakan fase peningkatan kapasitas dari hewan tersebut. Kalau di kelinci ada dua fase, biasanya fase itu fase angkatan birahi pertama, fase angkatan birahi kedua. Dan fase itu emang kalau kita analisa dan pelajari bersama, itu terjadi tidak hanya di kelinci, itu fase istirahat ya, fase pemulihan ya, fase memaksimalkan dan pertumbuhan umur, usia dan perkembangan tubuhnya, seperti itu. Contoh seperti burung itu ketika fase mabung ya, dia akan bunyi terus ya, levelnya meningkat. Sama juga di kelinci juga sama. Dan fase itu menurut saya, bagi saya itu fase istirahat dan wajib diistirahatkan. Tapi banyak sekali teman-teman peternak pemula yang tidak sabar gitu. Apakah mempengaruhi hasil produksi? Kalau menurut saya sih hasilnya jelas terpengaruh, tapi terkait jumlah dan keberhasilannya itu ya kehendak yang maha kuasa, seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang kelincinya lagi pada mabung, lagi pada molting, yaudah istirahatkan saja, tidak masalah. Jadi berikan fasilitas, kasih makan yang baik, yang cukup agar nutrisinya terpenuhi, fase itu biar cepat terselesaikan. Karena notabene kita belajar ternak breeding kelinci pedaging yang tujuannya itu produksi dan produksi terus, mau ndak mau kita harus memiliki sebuah mesin produksi yang benar-benar unggul, yang benar-benar siap. Jadi ketika dalam fase itu ya sabar sedikit ya. Bila mana teman-teman punya bahan bibit produksi lain untuk produksi terlebih dahulu, fokuskan ke situ. Yang lagi molting udah biarin dulu, ndak masalah gitu. Jadi berikanlah waktu untuk dia benar-benar fokus memperbaiki tubuhnya, memperbaiki kondisi bulunya dan lain sebagainya gitu. Kalau ingin benar-benar mendapatkan hasil anakan dan keturunan produksi yang maksimal, fase itu harus benar-benar dijaga, fase itu harus benar-benar dimaksimalkan. Menurut saya fase itu sangat berpengaruh kepada hasil akhirnya nanti, seperti itu. Biasanya kalau molting belum selesai kita hajar produksi, moltingnya akan berhenti. Setelah produksi dia akan molting lagi. Justru kerugian bagi kita menambah waktu 2 kali lipat sebelum produksi, karena setelah produksi dia akan molting lagi. Itu yang terjadi, ataupun bisa menjadikan gagal molting. Jadi bulunya itu tidak rata, sebagian baru, sebagian masih lama. Itu sering terjadi pada kelinci. Lah itu kesalahannya itu kurangnya edukasi, kurangnya pengamatan bagi teman-teman peternak pemula yang berfokus hanya produksi. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan bagi teman-teman yang masih tahapannya belajar, tahapannya pengamatan. Jadi jangan hanya fokus produksi untuk nutup operasional pakan dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi harus tahu kapan kondisi kita maksimalkan untuk produksi ya, kapan kita maksimalkan untuk beranak dan lain sebagainya ya. Jadi harus benar-benar seimbang antara kalau tumbuhan kan di usianya sudah benar-benar kokoh, akarnya sudah kokoh, baru boleh dihajar untuk berbuah, seperti itu. Ya sama di hewan juga sama. Jadi pengamatan itu, pembelajaran itu menurut saya sangat penting, karena nanti berpengaruh ke tindak lanjut ke depannya. Jadi
satu persatu pelajari, satu persatu amati, dan satu persatu nikmati proses yang sedang teman-teman jalankan ya. Intinya di setiap proses itu ada ilmunya, di setiap kejadian permasalahan itu ada ilmunya. Jadi satu persatu pelajari, satu persatu amati, jangan hanya sekedar ambil dari video-video yang saya tayangkan, karena bukannya tidak lengkap ya, tapi kurang lengkap karena praktek di lapangan itu ceritanya itu lebih mendetail dan lebih banyak yang bisa diserap atau bisa diambil gitu. Kalau saya sih di sini hanya sekedar menyimpulkan, hanya sekedar menganalisa, dan apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar apa yang saya bisa dapatkan seperti itu di lapangannya, pastinya seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman ya, informasi pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf ada sedikit telat karena ada tamu juga yang ke kandang, jadi saya sedikit utamakan yang ada di kandang dulu. Seperti itu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.